Malam ini kami akan memperlihatkan 5 gambar, Pak, secara cepat. Dan apa yang terlintas di benak Pak JK, satu kalimat, satu kata, terserah. Tapi kita akan sampaikan dengan cukup cepat. Oke. Gambar pertama. Sri Mulyani. Keuangan. Baik. Golkar. Next. PDI, Demokrat. Suka ngomong. Gempa bumi. Sinabung. Antri gas. Konversi. Ya. Ada satu gambar yang sekarang kembali menjadi perbincangan, yaitu Senturi ya. Dan Ibu Sri Mulyani muncul lagi dengan berbagai perbincangannya. Bapak ikuti perkembangan terakhir? Ya tahu, saya baca di koran, di media TV, TV One apalagi tentang Senturi. Ya memang Sri Mulyani pada waktu itu Menteri Keuangan tentu mempunyai suatu peranan yang besar untuk Senturi itu. Saya tanpa ingin mengatakan bahwa dia keliru, tapi dia peranan besar untuk mengambil keputusan. Sebenarnya keputusan itu setelah Sri Mulyani mengambil keputusan, follow up-nya yang masalah, bukan Akankah awalnya. Indonesia tersandra oleh kasus Senturi ini, Pak? Saya kira tidak. Yang berperkara yang tersandra otomatis, artinya tidak boleh keluar negeri setidak-tidaknya kan, atau akan mengalami masalah yang panjang. Bahwa kebijakan Senturi tidak bisa diadili, Bapak setuju dengan itu? Kebijakan pemerintah yang fair, yang bersesuai aturan tidak bisa diadili. Tapi kalau ada kalau membuat kebijakan yang tidak pantas kemudian terjadi penyelewengan, ya itu harus diadili. Baik, Mas Januar ada sesuatu tentang Senturi? Ya, tadi kan tidak pantas terjadi penyelewengan itu menjalani proses hukum gitu. Itu kan konsekuensi dari risiko jabatan juga. Mungkin yang harus kita pertajam di sini apa komentar Pak JK gitu. Kalau kita lihat kan pendekatan dari tuntutan KPK adalah Undang-Undang BI full board ya. Jadi seluruh Dewan Gubernur yang memutuskan kebijakan semua bersama-sama dengan Pak Budi Mulya. Tapi ketika misalnya di KKSK gitu ya, sampai saat ini kan tidak menyentuh Ibu Sri Mulyani. Ini bukan salah dan benar, kita tetap harus praduga tidak bersalah. Tapi kalau kita bicara bahwa kebijakan itu ada penyelewengan dan ada proses hukum, bahwa ini kan pengambil kebijakan dan harus diuji gitu. Nah, jadi mungkin yang harus dipertajam apa pendapat Pak JK, karena kalau di BI ini pendekatannya seluruh anggota Dewan Gubernur, bahkan yang tidak terkait dengan Senturi pun misalnya yang Deputi Gubernur internal kena, karena itu diputuskan rapat Dewan Gubernur. Nah, bagaimana di KSSK misalnya, ini hanya menyentuh misalnya malah sekretaris KSSK kena, Pak Raden gitu ya. Nah, ini apa pendapat Pak JK dari sisi birokrasi dan proses hukum? Silakan, dari sebuah risiko pekerjaan. Karena ini sudah masuk proses hukum. Proses hukum itu artinya masuk proses pembuktian. Yang tentu kita menunggulah proses ini. Tapi apa yang dikatakan tadi bahwa masalah yang di ini proses sebelum masuk ke KSK. Yang sekarang ini. Mungkin ada beberapa, Merangkut Budi Mulya itu proses sebelum diputuskan ke KSK. Hanya pada waktu pemberian fasilitas jangka pendek itu kan. Jadi memang belum menyentuh katakanlah proses KSK, karena KSK itu mengambil keputusan setelah adanya proses sebelumnya. Ini baru kelihatannya, ya saya tidak mengikuti juga secara detail, kelihatannya ini baru mengadili proses kenapa terjadi fasilitas jangka pendek itu yang kemudian berkembang seterusnya menjadi bailout. Nah, baik. Pak, kalau dilihat Pak ya, apakah Bapak setuju nggak bahwa ini bagian dari strategi KPK? Bahwa pada akhirnya persidangan lah yang menggiring kepada arah yang lain. Karena kalau dilihat betul, saya juga mungkin sama dengan Bapak ngelihatnya ini masih FPJP sampai ke proses bank gagal. Apakah pada akhirnya ini ditentukan oleh yang sekarang terkena, apakah akan merembet ke belakang? Jadi akhirnya kalau dilihat dalam runtutan bahwa dalam persidangan KPK itu kan selalu ada sidang-sidang berikutnya. Baik. Nah, ini juga menjadi penting, menjadi pertanyaan bukan hanya terkait Senturi. Sebetulnya musuh bersama kita ini korupsi, atau kita itu punya isu bersama, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita punya musuh bersama sebetulnya mau siapapun juga, kalau itu terkait dengan korupsi, kita harus serahkan dalam proses hukum yang setara. Tapi kalau isu bersama itu bahaya. Karena kalau isu bersama akhirnya semua orang bisa saling lempar isu. Silakan Pak. Tentu yang musuh kita korupsi.
bukan suatu isu tentang BI atau isu tentang sistem, bukan. Sistem itu netral, tapi yang tidak menjadikannya tidak netral ya adalah orang-orang itu yang menjalankan itu. Nah, contohnya saja, contoh saja peristiwa Hambalang. Sebenarnya awalnya bukan Hambalang, awalnya tentang PON di Palembang, Wisma Atlet, itu aja. Kemudian berkembang menjadi bukti ke bukti, melebar jadinya bukti itu. Artinya bisa saja ini nanti pada awalnya hanya Budi Mulya dalam hal keputusan tentang fasilitas jangka pendek itu, kemudian melebar dengan saksi-saksi bukti yang melebar kemudian. Persis Hambalang nanti. Hambalang itu tidak ada bukti awalnya. Yang bukti awalnya itu Wisma Atlet. Harus beri semangat dulu untuk Pak JK. Dan ini masih ada Mbak Ratna juga yang belum bicara. Mbak Ratna, dari 5 gambar itu, ada sesuatu yang dipertajam, yang bagian mana mungkin? Satu mungkin karena kampung halaman saya ya itu Sinabung. Kenapa kenapa ada kelas bencana nasional, dan untuk menjadi bencana nasional kita harus menunggu orang mati dulu. Itu satu. Nah terus setahu saya ada desa-desa yang tidak patuh pada peraturan pemerintah untuk meninggalkan desanya, itu pasti mereka punya alasan, entah itu alasan historis atau alasan budaya, kita nggak tahu. Tetapi yang terjadi, pemerintah tidak memberi mereka bantuan. Jadi saya harap Pak JK sebagai Ketua PMI, tolong dipantau aja itu. Kalau aku sih sebenarnya pengen Pak JK jawab ini dengan sebenar-benarnya menjawab. Sebenarnya semua bencana itu bencana nasional. Yang kita declare sebagai resmi bencana nasional. Bencana nasional itu kalau bupatinya tidak sanggup, maka diambil alih oleh pemerintah pusat, provinsi. Kalau pemerintah tidak sanggup, pemerintah pusat. Otomatis yang ketidaksanggupan itu apabila bencananya mempunyai korban yang besar. Ya, seperti tsunami di Aceh. Seluruh pemerintah kolaps, maka kita ambil alih. Saya sendiri ke situ, ambil alih itu provinsi yang dideklarasi bencana nasional. Pada saat bencana di Jawa Tengah yang 5.000 orang meninggal, semua angkat tangan, Pemda tidak punya biaya yang cukup untuk saat itu juga kasih 5 triliun untuk rakyat, maka bencana nasional. Tapi bencana-bencana yang tentu sebenarnya kalau di Sinabung contohnya negerinya Ibu ya, itu karena lamanya. Tapi pemerintah harus menanggung semua di pengungsian itu, harus menanggung semua rumah yang rusak, itu terjadi. Baik. Tidak perlu declare itu bencana nasional atau tidak, tapi itu berarti kita menganggap bahwa gubernur tidak sanggup. Sebenarnya bukan perdebatan soal istilah Pak, tapi setahu saya, penanganan di Sinabung menjadi lambat, katanya alasannya adalah karena belum dinyatakan jadi bencana nasional. Apakah itu benar atau tidak? Saya juga nggak paham. Saya ke sana, Ibu ya. Sebenarnya bencana itu kan lamanya karena lamanya Gunung Sinabung itu mengepul, bukan lamanya prosesnya. Karena walaupun kita atasi, tapi masih erupsi, tidak bisa orang dikembalikan. Jadi lamanya orang di pengungsian bukan karena pemerintah lambat, karena lamanya erupsinya. Tapi kan bukannya mereka seharusnya malah direlokasi, kok malah masih diharapkan untuk balik? Relokasi itu rumah gampang, tapi relokasi kebun, kehidupan ekonominya itu paling susah. Bukannya pemerintah tidak sanggup relokasi menurut saya, dulu kita relokasi, Merapi aja kita mau relokasi udah tidak mau, sehingga mereka bertahan di lereng Gunung Merapi sampai sekarang karena kehidupannya dari situ. Jadi kalau kita relokasi seluruh Sinabung itu bagaimana sayurnya, bagaimana jeruknya, di mana hidup, bagaimana sekolah. Tapi ada satu hal, Mbak Ratna ya, yang saya kagum di kampung Anda itu. Saya sudah puluhan tempat pengungsian saya datangi dimanapun di Indonesia ini. Tapi satu-satunya yang minta sekolah, hanya bagaimana sekolah anak saya di Batak itu. Biasanya pengungsi itu minta makanannya gimana, minta apa bagaimana. Tapi menangis bagaimana kelanjutan sekolah anak saya di Medan. Saya tidak ada uang ini, cuma di sana itu. Jadi keinginan sekolah tinggi. Baik. Ini sebetulnya PR banyak. Dan tidak mungkin dibicarakan semua di sini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ratna dan Mas Yanuar. Kami masih akan kembali ini membongkar sosok Muhammad Yusuf Kalla di segmen berikutnya.